Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang salih dan salihah? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas teks persuasi. Lalu di dalam teks persuasi ini yang akan kita jabarkan atau akan yang kita bahas adalah pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan. Bersama saya Ibu Kiki Aristiani Pertiwi. Berikut kompetensi dasar serta tujuan pada pembelajaran kita pada kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian teks persuasi. Kalau kalian ingat, teks persuasi itu persuasi sendiri sudah pernah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu materi iklan, slogan, dan poster. Ayo, ingat nggak kira-kira persuasi itu apa sih gitu? Langsung aja kita masuk ke pengertiannya. Teks persuasi adalah teks yang berisi tentang pernyataan ajakan, anjuran, atau pemberitahuan untuk pembaca agar mengikuti keinginan penulis. Jadi tujuannya adalah untuk mengajak para pembaca agar mengikuti keinginan si penulis teks persuasi tersebut. Nah, begitu kurang lebih pengertiannya. Ingat, persuasi itu berarti ajakan. Lanjut kita masuk ke dalam strukturnya. Struktur yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Lalu yang kedua adalah rangkuman argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan pada sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Jadi kalau kita berargumen, kita mengeluarkan pendapat, harus disertai data-data untuk mendukung pendapat atau argumen kita. Jadi agar pendapat kita itu semakin kuat. Lalu yang ketiga ada pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat. Ingat, tersirat itu yang kita pahami, lalu yang tersurat itu yang ada di dalam teks yang tertulis di dalam teks. Lalu yang keempat ada penegasan kembali. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen sebelumnya. Jadi di penegasan ini agar argumen kita, agar ajakan kita semakin kuat, diperkuat lagi di penegasan kembali. Begitu. Bagaimana menurut kalian? Sudah ada bayangan atau belum mengenai teks persuasi seperti apa? Oh ya, kalau namanya struktur ya, Ibu ingatkan sekali lagi, dari awal sampai akhir itu berurutan, sistematis. Jadi nggak mungkin yang namanya penegasan kembali itu ada di awal, lalu pernyataan argumen ada di akhir. Jadi kalau namanya struktur itu sudah berurutan ya, yang tadi Ibu sebutkan itu sudah berurutan dari awal hingga akhir. Lalu selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kalimat fakta. Ini kalimat fakta sudah ada di teks berita kalau kalian ingat ya. Jadi apa sih kalimat fakta? Kalimat fakta adalah berisi informasi yang kebenarannya dapat dibuktikan. Maka dari itu kalau kalimat fakta harus disertai oleh data. Contohnya, jumlah santri di kelas 8 di SMP IT Rahmania sebanyak 210 santri. Ini sudah jelas kan, sudah ada datanya. Ada 210 santri. Berarti kalimat ini kalimat fakta. Lalu yang kedua kalimat opini atau pendapat.
kalimat opini atau pendapat yang informasinya belum bisa dibuktikan kebenarannya, karena hanya berupa pendapat dari si penulisnya tersebut. Contohnya, santri Ahwat lebih rajin dari santri Ikhwan. Nah, itu kan hanya pendapat ya, tahu dari mana lebih rajinnya gitu. Kecuali ada datanya. Santri Ahwat lebih rajin dari santri Ikhwan karena yang mengumpulkan tugas lebih banyak dari santri Ikhwan. Nah, itu baru kalimat fakta, karena ada datanya. Oh, ternyata memang santri Ahwat lebih rajin karena yang mengumpulkan tugas itu sudah 90%, sedangkan kalau Ikhwan baru 50%. Nah, itu baru kalimat fakta. Kalau hanya santri Ahwat lebih rajin dari santri Ikhwan, itu masih opini, masih berupa pendapat karena tidak ada data yang untuk membuktikan kebenarannya. Lanjut, yang ketiga ada kalimat ajakan. Kalimat yang tujuannya untuk mengajak orang lain. Kalimat ajakan ini biasanya menggunakan kata atau frasa ajakan seperti ayo, mari, yuk, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ada kalimat saran yang tujuannya untuk menyampaikan saran kepada orang lain. Kalimat saran ini biasanya menggunakan kata atau frasa seharusnya, sebaiknya, semestinya, lebih baik, dan lain-lain. Lalu lanjut ke yang kelima, kata penghubung atau kata transisi. Kata penghubung atau kata transisi, kata yang menghubungkan antar kata, frasa, klausa, kalimat, serta paragraf. Nah, kalau kalian diingat lagi di materi sebelumnya, sudah belajar konjungsi atau kata penghubung. Ada konjungsi koordinatif dan subordinatif. Kalau koordinatif menghubungkan kalimat setara, sedangkan subordinatif menghubungkan kalimat yang tidak setara. Lalu sudah belajar lagi ada konjungsi kausalitas, temporal, konjungsi penambahan. Jadi kalian baca-baca lagi materi-materi yang sebelumnya karena masih berhubungan dengan materi yang ini. Oke, kita lanjut ya yang keenam, kata teknis atau kata istilah. Nah, ini juga sudah ada di materi sebelumnya, yaitu kata-kata yang memiliki makna khusus pada bidang keahlian. Contohnya kalau di fisika ada suhu, ada kalor, itu merupakan kata teknis atau kata istilah dalam bidang fisika. Begitu. Lalu kita lanjut ya ke yang nomor 7, kata kerja mental. Jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contohnya ada kata menolak, menerima, meningkatkan, mendukung, dan lain-lain. Jadi kalau kata kerja mental itu merupakan respon, merupakan tindakan kita, respon kita terhadap sesuatu. Misalkan hari ini ada tugas matematika. Jadi responnya kita adalah mengerjakan tugas tersebut. Nah, kata kerja mentalnya atau kata responnya adalah mengerjakannya. Seperti itu contohnya. Lalu yang terakhir 8 yaitu kata ganti atau kata rujukan. Kata ganti yang merujuk atau yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya. Ada kata dia, ini, itu, tersebut, di sini, di sana, dan lain-lain. Contohnya, contoh kalimatnya ya. Hari ini Bu Kiki menggunakan baju berwarna merah. Dia biasanya suka memakai baju warna kuning. Nah, kata dia di sini adalah menunjukkan kepada Bu Kiki yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Begitu penggunaan kata rujukan. Bagaimana menurut kalian materi kita pada hari ini? Sebenarnya mudah kan ya? Karena sudah banyak materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan diulas kembali pada
materi teks persuasi ini. Semoga kalian bisa memahaminya, semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi kita pada kali ini. Ya, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan kalian karena lagi pandemi. Walaupun kalian di rumah saja, semoga kalian tetap semangat dan tetap meraih ilmu walaupun hanya di rumah saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.